Halo semua, hari ini kita akan melihat cara pengoperasian aplikasi pembelajaran by mobile phone. Kita klik di aplikasi yang berjudul Sosiologi. Klik. Oke, di tampilan awal ini ada tulisan Taps to Start. Mari kita klik untuk memulai aplikasi ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Putih Melati, NIM K841 8031 dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2018. Kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Selanjutnya, kita akan disediakan 3 konten besar. Yang pertama ada bahan ajar, yang kedua materi video, dan yang ketiga latihan soal. Kita masuk dulu di konten yang pertama, yakni bahan ajar. Kita klik di bagian bahan ajar. Next. Nah, di bagian bahan ajar ada 5 subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, faktor pengaruh interaksi sosial. Yang keempat, syarat interaksi sosial. Dan yang terakhir, bentuk interaksi sosial. Kita masuk dulu yang pertama, kita klik di pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Kita klik di tombol Home. Kita masuk lagi di bagian menu bahan ajar. Yang kedua adalah ciri-ciri interaksi sosial. Mari kita klik di bagian ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama itu adalah jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol tertentu. Yang ketiga, terdapat dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian yang terakhir adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Kita bagian Home. Selanjutnya setelah ciri-ciri adalah faktor pengaruh interaksi sosial. Kita klik di faktor pengaruh interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Kemudian yang kedua adalah sugesti, adalah semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati. Simpati adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Kita klik tombol Next. Yang kelima adalah empati. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri kita seolah-olah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Kita klik di tombol Home. Setelah faktor pengaruh adalah syarat interaksi sosial. Kita klik di bagian syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yang pertama itu adalah kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu cum dan con yang artinya bersama-sama dan tengo atau tangere yang artinya menyentuh. Jadi apabila diartikan secara harafiah, maka kontak berarti bersama-sama menyentuh. Kontak sosial terjadi ketika ada aksi dan reaksi antar pihak yang berkontak. Kita next. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah komunikan, pihak yang menerima pesan. Yang ketiga pesan, keempat media, dan yang kelima efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Kita klik di tombol Home.
Dan di bagian terakhir bahan ajar ini adalah bentuk interaksi sosial. Kita klik di bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial yang asosiatif ada 3, yakni kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama terjadi apabila pihak yang memiliki suatu kepentingan bersama atau persamaan tujuan. Bentuk kerjasama adalah koalisi, bergaining, kooptasi, dan joint venture. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan pertentangan yang terjadi. Bentuk akomodasi yakni koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stelemet, adjudikasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua budaya atau lebih dan menghasilkan budaya baru. Kita next. Di bagian selanjutnya yaitu disosiatif. Yang pertama, persaingan atau kompetisi, proses di mana pihak yang terlibat bersaing merebutkan sesuatu. Yang kedua adalah kontraversi, bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan namun belum mencapai pertentangan. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan upaya menantang atau menyerang lawan, sekalipun dengan ancaman atau kekerasan. Kita klik di tombol home. Setelah mempelajari materi di bahan ajar, di aplikasi ini menyediakan materi berupa video, yakni berisi tentang pelengkap dari bahan ajar yang sebelumnya. Kita klik di materi video. Next, kita tonton dulu videonya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Proses-proses yang asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contoh kerjasama di masyarakat sekitar, antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi: pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, mediasi, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. 3. Asimilasi.
Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia dalam hal makanan. Misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Oke, videonya sudah selesai. Kita klik lagi di tombol home. Setelah belajar dari bahan ajar dan materi video, di aplikasi ini juga disediakan latihan soal. Kita coba dulu. Klik di latihan soal. Next. Di bagian latihan soal sudah disediakan link untuk kita langsung berlatih soal. Kita klik dulu di linknya. Di link ini sudah tersambung ke Google Form yang kita pakai untuk latihan soal. Kita kerjakan dulu soal-soalnya. Kita sudah selesai di mengerjakan 10 soal. Kita klik di tombol submit. Setelah selesai, kita bisa langsung melihat nilainya. Kita klik di view score. Sudah muncul nilainya di bagian atas. Total poin yakni 100. Kita kembali lagi di aplikasi tadi. Oke, di latihan soal sudah selesai. Kita next. Nah, ini sudah mencapai di bagian akhir dari aplikasi ini, yaitu penutup. Terima kasih. Sekian pemaparan cara pengoperasian dari aplikasi ini. Terima kasih.